Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan pada kajian kita sesi yang kedua 1 jam ke depan. InsyaAllah jam 1:10 kita akan selesai. Mudah-mudahan hadirin bisa mengikutinya. Kita awali dengan menukilkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang amalan ibadah seorang, manakah yang lebih afdol, rajulun yusalli wa yasumu wa ya'takifu ahabbu ilaik am rajulun yatakallamu fi ahli bid'ah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, seorang salat, puasa dan i'tikaf, manakah yang lebih engkau cintai, manakah yang lebih afdal dibandingkan dengan seorang yang berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah, yakni memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan dari bahaya ahlul bid'ah. Manakah yang lebih baik, lebih afdal, lebih utama dari keduanya? Beliau mengatakan, hadzal ladzi yusalli wa yasumu wa ya'takifu fa inna lahu. Orang yang salat, puasa, i'tikaf itu manfaatnya adalah untuk dia pribadi. Wa man ladzi yatakallamu fi ahli bid'ah fa inna lahu walil muslimin fa innahu lahu walil muslimin wa hadza afdalu. Adapun yang berbicara tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, maka ini kepentingannya untuk dia pribadi dan kemaslahatannya untuk kaum muslimin yang luas. Wa hadza afdalu, ini lebih afdal, ini lebih afdal daripada orang yang salat, puasa dan i'tikaf. Dari mana keyakinan ini? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Yani manusia, kita kaum muslimin memiliki 2 amalan. Amalan yang itu kemanfaatannya hanya untuk pribadi kita masing-masing. Puasa, sholat, qiraatul Quran untuk diri kita. Ada amalan yang kepentingannya dirasakan oleh orang banyak, semisal dakwah, menyampaikan ilmu, termasuk memperingatkan manusia dari bahaya kemungkaran, baik itu syahwat
maupun syubhat. Maka mana yang lebih memberikan kemanfaatan bagi manusia, maka itu lebih baik. Hadirin kaum muslimin, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini, ulama kita dari para salaf, tabi'ut tabi'in, beliau memberitahukan kepada kita bahwa termasuk jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, adalah memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan. Kalau jihad dengan senjata yang diperangi, yang dimusuhi adalah musyrikin dan kafirin yang menyerang kaum muslimin dalam rangka apa? Menjaga umat Islam, menjaga kaum muslimin dari keburukan-keburukan yang timbul dari musyrikin dan kafirin, pembunuhan, perampasan, atau penawanan dan yang lainnya. Memberikan manusia dari bid'ah juga demikian, menjaga, melindungi manusia dari penyimpangan, menerangkan kepada manusia bahayanya pemahaman ini, pemahaman itu, agar manusia selamat, agar jangan mereka termadharati dengan bid'ah-bid'ah itu. Upaya penyelamatan kaum muslimin dari penyimpangan dalam bentuk mengingatkan manusia, mentahdir manusia dari bahaya kebid'ahan itu. Alhamdulillah kaum muslimin, sekali lagi, dengan adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kepada ittiba dan mengingatkan dari yang bid'ah, kita terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Kita bisa istiqamah di atas al-haq, dan kita selamat dari penyimpangan demi penyimpangan dengan adanya manhaj ini. Alhamdulillah, kita selamat dari khawarij, karena sering disebutkan tentang bid'ahnya khawarij dan bahayanya. Kita selamat dari sufi, sering disebutkan tentang bahaya sufi dan bid'ahnya. Kita selamat dari Mu'tazilah, kita selamat dari Asy'ariyah, kita selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, karena metode dakwah yang berdasarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas manhaj ini. Mereka coba lihat, yang menuduh tahdzir adalah memecah belah umat. Akibatnya tidak ada pada mereka tahdzir. Orang sembarangan berbuat tanpa diingatkan. Orang sembarangan beramal walaupun menyimpang, dibiarkan, didiamkan, tidak ada upaya menasihati dan menegur. Los begitu tanpa adanya pengawasan. Mau apa silahkan, kita tidak tahdzir-tahdziran. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi pada mereka? Mau berkolaborasi dengan siapapun, mau bersama jamaah tabligh, diam, tidak usah ditahdzir. Mau gabung dengan ikhwan muslimin, biar nggak ada tahdzir-tahdziran. Mau bergabung dengan sururiyah, diam, nggak usah ditahdzir, biar bebas, wal'iyadu billah, tanpa adanya upaya penasihatan, peneguran, pengingatan, pentahdziran. Orang dibiarkan oleh mereka menyimpang, dan itu adalah sebuah kemungkaran, menyelisihi manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran akan selalu memisahkan antara yang khabith dari yang thayyib, memisahkan antara yang thayyib
dari yang khabith. Thayyib itu apa artinya? Baik. Khabith itu artinya apa? Jelek. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kalian tercampur dengan keburukan sampai Allah pisahkan antara yang thayyib dengan yang khabith. Dulu para sahabat tercampur dengan para munafikun ketika di Madinah. Munafikun di tengah-tengah para sahabat, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki hal itu. Akan selalu dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya tamayyuz, adanya tamhis, penyaringan mana yang baik dengan mana yang buruk akan dipisah, tidak akan dibiarkan tercampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah memisahkan itu semuanya? Dengan kehendaknya. Orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit menyelisihi Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan sendirinya akan memisah, akan ada badai fitnah yang menimpa mereka, sehingga terbongkarlah mereka. Nampak selama ini ternyata mereka begini, ternyata mereka itu begitu. Mereka selama ini menyembunyikan keinginannya yang menyelisihi, maka akan tampak itu lambat laun dan akan terpisah dari yang thayyib. Terus seperti itu, dan itu adalah sunnatullah, ketetapan yang Allah telah kehendaki. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kondisi yang kalian sekarang ada padanya sampai Allah akan pisahkan antara yang khabith dari yang thayyib. Wa hakadha kaum muslimin. Dari zaman dulu terus menerus terjadi fitnah demi fitnah dalam rangka tamhis, menyaring orang-orang yang terdapat padanya penyakit akan tereliminasi, akan tersaring. Terus seperti itu. Dan kita bersatu karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, dan membenci juga karena Allah. Kita saling mencintai karena kita di atas al-haq, berupaya mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Selama kita di atas al-haq, kita akan terjalin cinta mencintai, terjalin ukhuwah, persatuan, karena kita mencintai antar kita karena Allah Azza wa Jalla. Ketika ada yang menyimpang, apakah kita tetap mencintainya? Ketika ada yang menyelisihi, apakah kita tetap mencintainya karena Allah? Bagaimana dikatakan mencintai karena Allah? Orang ini menyimpang, maka semakin dia menyimpang, kita pun semakin tidak mencintainya, bahkan kita membencinya. Karena penyimpangan itu harus kita benci, tentunya sekadar dengan bentuk penyimpangan-penyimpangan itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga manakala terjadi wal'iyadu billah fulan terkena syubhat, sudah diupayakan pendekatan, diingatkan, ditegur, sampaikan penjelasan bahwa ini mungkar, ini menyimpang, ini salah.
tetapi dia tetap pada pemahamannya yang menyimpang, tingkatkan kembali, peringatkan dia. Apalagi kalau sudah membahayakan ikhwan-ikhwan yang lain, karena dia menyebarkan syubhat. Apalagi sudah ada korban yang terhasut olehnya, tingkatkan kembali terus sampai kenapa kita lakukan itu padahal dia adalah teman kita tadinya, karena kita hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai seorang karena Allah dan membenci seorang karena Allah. Bagi mereka yang tidak memiliki manhaj tahdzir, tidak memiliki manhaj memperingatkan dari bahaya kemungkaran, mereka mencintai bukan karena Allah, mereka membenci juga bukan karena Allah. Mencintai karena menguntungkan duniawi mereka dan membenci karena merugikan duniawi mereka. Semisal tahdzir merugikan mereka, mereka tidak bisa berkolaborasi bersama dengan kelompok-kelompok lain. Orang walaupun menyimpang karena menguntungkan dia, akan dirangkul menjadi temannya. Wal'iyadu billah. Dan itu terjadi pada mereka-mereka yang dulu kita kenal. Sekarang mereka tidak lagi memiliki manhaj tahdzir. Mereka membuka lebar-lebar pintu mereka, pintu-pintu pondok mereka untuk bisa masuk dari kelompok manapun pada pondok mereka. Mereka telah basar, kerennya open sudah. Siapapun boleh bergabung dan dia pun bergabung dengan siapapun. Beda dengan alhamdulillah dakwah salafiyah yang mengingatkan kita untuk istiqamah di atas al-haq, mendidik kita di atas al-haq, menyampaikan ilmu yang sunnah, sembari satu sisi mengingatkan bahaya penyimpangan, mengingatkan bahaya beda-beda, terus seperti itu, sehingga kita di atas siratal mustaqim. Hadirin yang ada satu pembahasan yang ini adalah pembahasan yang terakhir kita. Ada beberapa orang yang menuduh tahdzir, mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan ahl bid'ah, itu adalah bentuk ghibah katanya. Oh, itu majelis ghibah itu. Jangan dengarkan majelis kau mengingatkan orang dari orang, mencela dan menghina, mengatakan sesat dan sesat. Wah, itu majelis ghibah itu. Apakah itu benar tuduhan itu kaum muslimin? Jawabannya adalah satu bab khusus di dalam kitab Lamidduril Manthur, bab yang ke-27. Bab ini berbicara tentang tahdzirus salaf min mujalasati al-bid'ah wa min ashkhasi bi'ainihim wa dzikru asma'ihim wa lam yarau dzalika ghibah. Judulnya perhatikan, tahdzirus salaf, peringatan salaf dari bahaya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Yang pertama. Yang kedua, wa min ashkhasi bi'ainihim, peringatan salaf dari ahlul bid'ah per individu, disebut nama mereka. Walam yara dzalika ghibah, dan para salaf tidak menganggapnya sebagai bentuk ghibah. Walam yarau dzalika ghibah, para salaf tidak melihat, tidak berpendapat, tidak menganggap itu semua adalah perbuatan ghibah. Nukilannya sangat banyak, kita akan ambil beberapanya insyaallah
Sebelum kita masuk ke pembahasan, boros air Pak. Kami akan sampaikan terlebih dahulu apa definisi riba. Riba kaum muslimin disebutkan oleh Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut atau bercerita tentang kejelekan orang lain yang dia benci, dia malu kalau kejelekan itu disampaikan. Misal mamanya seorang bercerita fulan begini melakukan maksiat ini, pelakunya malu, marah dia. Itu dosa kan tersembunyi, saya malu, jangan diceritakan. Kamu telah jatuh pada ghibah. Jadi ghibah itu kaum muslimin bercerita tentang kejelekan orang lain yang tersembunyi, yang pelakunya malu apabila diceritakan kejelekannya. Adapun pelaku dosa-dosa besar yang mereka terang-terangan mujaharah, maka membicarakannya bukan termasuk dari ghibah. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak malu dalam melakukannya. Mereka sendiri malah justru mempertontonkan. Mereka sendiri malah memberitahukan kepada orang lain, mempertontonkan kejelekannya. Maka yang seperti ini tidak termasuk ghibah. Misal ada orang mabok atau satu tempat di situ lokalisasi tukang mabok, narkoba, penjahat, kita peringatkan orang, Mas, jangan duduk di sana. Itu sarangnya para penjahat, kriminal, pelaku kejahatan di sana. Ini bukan ghibah. Ini kebaikan mengingatkan manusia dari keburukan-keburukan maksiat dan dosa yang nampak. Nah, ahlul bid'ah kaum muslimin adalah orang yang melakukan kemungkaran dengan terang-terangan. Bahkan mereka memperjuangkannya, mendanainya, mendakwahkannya, menyebarkannya tanpa mereka merasa malu, tanpa mereka merasa bersalah. Maka ketika kita membicarakan mereka, itu bukan termasuk ghibah. Itu adalah an-nasihah, nasihat. Karena yang kita sampaikan berkaitan dengan kebidahan yang diajarkan, yang dia sebarkan, yang dia perjuangkan, itu yang kita bicarakan, bukan lebih dari itu. Urusan pribadi dia, kemungkaran pribadi dia yang dia sembunyikan tidak kita bicarakan. Tidak kita kemudian mungkit-ungkit aib-aibnya, bukan. Karena dia masih muslim, tidak boleh kita mengungkit-ungkit keburukan yang tersembunyi. Tadabu auratun nas, diancam man tadabu auratun nas tadaballahu auratahu. Siapa yang mencari-cari, mengungkit-ungkit kejelekan manusia yang tersembunyi, maka Allah akan ungkit-ungkit kesalahannya dan akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi dia, urusan dosa dia yang dia sembunyikan tidak kita bicarakan. Yang dibicarakan kebid'ahannya, yang dia terang-terangan, yang dia membahayakan umat manusia dengan bid'ahnya. Kita akan nukilkan di sini beberapa nukilan. Berkata Imam Al-Hasan wa Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala,
la tujalisu ashabal ahwa, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, ini al bid'ah. Wala tujadiluhum, jangan pula kalian menjidal mereka, berbantah-bantah dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan pula kalian mendengar dari mereka. Ini peringatan. Ini contoh salaf mentahdir al-bid'ah secara umum. Apakah ini penyimpangan? Ini dilakukan oleh salafus saleh, dari Nabi, para sahabat, dan tabi'ut tabi'i, dan seterusnya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, balagha Umar anna rajulan yajtami'u ilaihi al-ahdath, sampai kepada Umar sebuah berita adanya orang yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah. Maka Umar sebagai khalifah di waktu itu memberikan hukuman, fanaha an mujalasatihi. Umar melarang untuk kaum muslimin duduk bersamanya. Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan guru beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Nuaim, dakhala Ats-Tsauri yaumal jum'ati fa idza al-Hasan ibn Salih ibn Hayy yusalli. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk ke dalam masjid dalam rangka menunaikan salat Jumat. Faidal Hasan, didapati di dalam masjid seorang ahlul bid'ah khawarij yang bernama Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy sedang menunaikan salat. Faqala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, na'udzu billahi min khusyu'in nifaq, kita berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik ini. Wa akhadha na'alaihi fatahawwal, kemudian beliau keluar dari masjid, mengambil sandal dan pergi, pindah ke masjid yang lain. Lihat kaum muslimin, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyikapi alul bid'ah Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy, tokoh khawarij zaman itu, di hadapan layaknya, di hadapan manusia yang banyak, di waktu hendak melaksanakan ibadah salat Jumat. Sampai-sampai itu diriwayatkan oleh murid-muridnya sikap tegas Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada al-bid'ah khawarij ini. Dengan terang-terangan beliau tidak mau satu atap dengan al-bid'ah ini. Apakah itu adalah sesuatu yang ghibah? Bukan. Itu bukan ghibah. Itu penyikapan kepada al-bid'ah yang terang-terangan dalam menyebarkan kebid'ahannya. Agar apa? Agar kaum muslimin meninggalkannya. Disebutkan ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mengapa engkau begitu tegas dalam menyikapi Al-Hasan ibn Salih bin Hayy? Kenapa engkau begitu tegas menyikapi orang ini?
Faqala, maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Dzaka rajulun yara as-sayfa ala ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam." Orang itu menghalalkan pedang, dihunuskan untuk membunuh umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yani orang ini berpaham apa? Khawarij. Dan dia diantara guru-guru besarnya kaum Khawarij di zaman itu. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri berterang-terangan dalam menyikapi al-bid'ah ini agar manusia selamat, tidak tertipu dari bahayanya orang tersebut, Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Demikian pula Al-Imam Az-Zaidah, satu ulama yang bernama Bishr ibn Harith Al-Hafi, beliau teman karibnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bernama Bishr Al-Hafi. Beliau meriwayatkan dari Imam Qatadah, dari Imam Zaidah, karena Zaidah yajlisu fil masjid. Dulu aku saksikan Imam Zaidah duduk di masjid di sebuah ta'lim, apa? Yuhadzirun nas min ibni Hayy, memperingatkan manusia dari bahayanya Ibn Hayy, yakni Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Wa qala, dan Imam Zaidah mengatakan di tengah-tengah majlis, innahu kana yara sayf, orang ini punya pemikiran bolehnya memerangi kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Yani orang ini Khawarij. Ini contoh salaf. Apakah ini adalah ghibah? Tidak sama sekali. Karena yang diperingatkan adalah dari bahaya orang yang melakukan kesalahan dengan terang-terangan, yakni al-bid'ah. Yang berikutnya, dulu ada sebuah kisah Imam Yusuf ibn Asbat mengisahkan dzakara Waqi' an Waqi' syai'an min amril fitan. Al-Imam Waqi' waktu itu menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah, fitnah-fitnah. Di antaranya adalah fitnah Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy. Ketika beliau mulai menyampaikan keterangan tentang bahaya orang ini yang disampaikan oleh Imam Yusuf ibn Asbat, ditanyakan kepada beliau ketika menerangkan bahaya al-bid'ah ini, ma takhaf an takuna hadhi ghibah, apakah engkau tidak takut ketika engkau mencerca Al-Hasan ibn Salih bin Hayy, apa engkau tidak takut itu adalah perbuatan ghibah? Maka beliau mengatakan, lam yahmaq, tidak, wahai orang yang dungu. Coba lihat, beliau menjuluki orang itu dungu. Perhatikan kalimatnya. Beliau sudah mengingatkan manusia dari bahaya Khawarij. Kemudian ada orang yang nyeletuk, lah ini ghibah ini. Apa kamu tidak takut ini ghibah ini? Kamu bicarakan tentang sosok orang yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Apa engkau tidak takut ghibah? Maka dikatakan tidak, wahai orang yang dungu. Kenapa dikatakan dungu? Karena ini bab nasihat kepada umat dari bahaya al-bid'ah Khawarij. Kok dikatakan ini ghibah? Inilah letak kedunguannya mereka.
yang menuduh tahdzir dari bayal bid'ah sebagai bentuk ghibah itu adalah kedunguan. Dungu itu adalah bodoh, lebih dari sedar bodoh. Menganggap sesuatu yang hak sebagai batil, menganggap sesuatu yang syar'i sebagai sesuatu yang mungkar. Ini adalah kedunguan, bukan hanya kejahilan. Yang berikutnya ya kaum muslimin, dalam nukilan yang akan kita bacakan adalah berkaitan dengan bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini ada pembahasannya tersendiri tentunya. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Tetapi Al-Jahmiyah mengganti Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Hadirin yang kami muliakan, kata putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan, aku mendengarkan bapakku, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan, man lafzi bil Qur'ani makhluk, hadza kalamu su'in radin wa huwa kalamul Jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, ini adalah ucapan yang mungkar, yang jelek. Ini adalah pendapatnya kaum Jahmiyah, kebidahan kaum Jahmiyah. Kemudian putranya bertanya, sosok seorang yang di zaman itu mengajarkan keyakinan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Seorang yang bernama Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Kalau tadi Al-Hasan ibn Saleh ibn Hay, ini tokoh Khawarij. Yang kita lagi sampaikan, yang kita sedang bacakan adalah berkaitan dengan tokoh Jahmiyah Mu'tazilah yang bernama Husain Al-Karabisi. Dia ini dalam muridnya siapa? Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi. Maka Imam Ahmad menyebutkan siapakah Husain Karabisi ini. Faqala kadzaba hataqahullah al-khabith wa qala qad khalafa hadha basharan al-Marisi. Husain Karabisi, orang yang khabith, yang jelek, yang buruk, semoga Allah menghancurkannya. Dia mewarisi kalimat itu dari gurunya Bishr al-Marisi, tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Yang benar adalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang menjadi pembahasan kita adalah contoh salaf yang memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan dari al-bid'ah bi'ainihi, langsung disebut dengan nama terangnya. Tentunya kaum muslimin, ini dengan catatan apabila memang dibutuhkan. Orang tidak kunjung paham sampai disebutkan siapa orangnya. Dan itu sekali lagi mura'atul maslahah wal mafsadah, memperhatikan sisi maslahat dan mafsadahnya. Kalau di negeri kita membicarakan tokoh, maka tidak maslahat, bahkan akan timbul madarat umpamanya, ya kita tidak menyebutkan namanya.
tetapi cukup kita memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahannya, bahwa itu adalah bid'ah, tinggalkan itu, jangan ikuti. Tetapi jikalau memang dibutuhkan, misal kita menyebutkan contoh tokoh Hasan Al-Banna, pendiri Jamaah Ikhwan Muslimin, kita peringatkan manusia dari bahaya orang ini dan kita sebut penyimpangan-penyimpangannya, maka yang seperti itu bukanlah termasuk ghibah. Kita sebutkan Muhammad Ilyas Kandahlawi, pendiri Jama'atut Tabligh, kita sebutkan penyimpangan-penyimpangannya, kita peringatkan manusia darinya. Itu bukan ghibah, karena yang dilakukan olehnya adalah dosa yang terang-terangan. Wa hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di beberapa nukilan yang lain, peringatan secara umum, di antara contohnya ada ucapan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, meriwayatkan dari Al-Imam Abu Kilabah, qala li Abu Kilabah, berkata kepadaku Abu Kilabah, la tumakkin ashab al-ahwa min sam'ika, jangan biarkan ahlul bid'ah berbicara sehingga engkau bisa mendengarkan ucapannya. Jangan kau biarkan telingamu mendengarkan kata-kata ahlul bid'ah. Kenapa? Fayambudu fihi ma sya'u, karena kalau engkau biarkan telingamu mendengar omongan-omongan al-bid'ah, maka mereka akan menyebarkan bibit-bibit kemungkaran dan akan masuk ke dalam hatimu, dan engkau tidak bisa lagi menyelamatkan dirimu darinya. Ini peringatan, ini bentuk tahdzir agar supaya tidak terkena penyakit bid'ah itu masuk dalam hati. Jangan biarkan telingamu mendengarkan dari mereka. Ini ucapan salaf, ulama kita, panutan kita. Dan dengan cara ini kita selamat dari bid'ah-bid'ah, karena kita sudah menjauhi, kita sudah meninggalkannya, dan kita tidak mendengarkannya. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, sekali lagi kami ingatkan, para salaf mengingatkan kita agar jangan duduk di majlisnya mereka. Zaman sekarang ini, duduk di hadapan majlis al-bid'ah itu bentuknya macam-macam. Datang langsung hadir di majlisnya, itu yang dilarang. Atau datang dalam obrolan mereka, bergabung sama mereka, itu dilarang. Atau yang sekarang ini, bergabung dengan mereka di dunia maya, mengikuti kajian mereka, mengikuti channel-channel mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Maka dia kaum muslimin yang diperingatkan oleh para salaf kita dari duduk, dari mendengar. Saya tidak duduk di majlis al-bid'ah, saya tidak hadir, cuman ikut
mendengarkan melalui rekamannya, ya sama saja. Karena inti dari melarang kita duduk dengan al-bid'ah, inti kita dilarang dari majlis dengan al-bid'ah adalah apa? Agar jangan telinga kita mendengarkan omongan mereka, agar jangan sampai mereka menaburkan syubhat-syubhatnya sehingga masuk ke telinga kita. Itu tujuannya. Sehingga kalau tidak hadir tapi mengikuti channelnya, ya sama saja Anda berarti bersama dengan mereka. Wal'iyadzubillah. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, ahlu bid'ah kan ada kebaikannya, masa kita nggak boleh belajar dengan ahlu bid'ah? Mereka kan muslimin. Jawabannya kaum muslimin adalah apa yang kami sampaikan semalam di pondok apa sih? Darussalaf, ya, Darussalam. Saya lupa namanya. Mengambil ilmu hendaknya engkau meneliti terlebih dahulu kepada siapa engkau mengambil ilmu. Ada 3 golongan manusia. Ahlu sunnah, orang yang dikenal dakwanya, taklimnya, kajiannya, membela sunnah, dikenal gigihnya memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, tidak tampak darinya penyimpangan-penyimpangan selama dakwahnya. Ini yang kita cari, ini yang kita ambil ilmunya. Yang kedua, ada orang yang tercampur padanya, ada benarnya, ada salahnya. Makhluk tercampur, dan ini sangat berbahaya sekali karena kebenaran yang ada pada mereka menguatkan kemungkaran yang ada pada mereka, dan mereka adalah ahli bid'ah. Dan yang ketiga adalah mereka orang yang rusak total. Tentunya kita kaum muslimin dalam mengambil ilmu kepada mereka-mereka yang dikenal sepak terjangnya, yang dikenal taklimnya, dakwahnya, membela yang hak, tidak membela kebatilan. Ambillah ilmu darinya, jangan mengambil dari yang lainnya. Kalau engkau mengambil dari yang tercampur padanya, ada sisi baik, ada sisi buruk. Sudah kita sampaikan, ahli bid'ah itu penipu. Ahli bid'ah itu apa? Penipu. Mereka itu kaum muslimin tidak akan berani menampakkan bid'ahnya sampai engkau merasa aman bahwa akan disampaikan. Saat itulah engkau teracuni oleh bid'ah-bid'ahnya. Ada yang mengatakan, Ustaz, fulan bid'ahnya cuma 1, yang lainnya benar semua, cuma 1 bid'ah saja. Tahunya dari mana bid'ahnya cuma 1? Kita bacakan ulama kita, Imam Barbahari. Imam Barbahari beliau mengatakan dalam salah satu ungkapan beliau dalam kitab Sunnah, Syarh Sunnah Imam Barbahari, beliau mengatakan, idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu fa innal ladhi afa'anka akthar mimma yadhhar. Apabila engkau melihat pada seseorang 1 bid'ah, maka berhati-hatilah darinya, karena sesungguhnya bid'ah yang tersembunyi yang belum kau ketahui teramat banyak. Jangan kau mengatakan aman, ini ahli bid'ah ringan, bid'ahnya cuma 1. Begitu engkau bergaul dengannya, engkau bermajlis dengannya, ternyata itu bak seperti gunung, nampak pucuknya yang kecil padahal bawahnya sangat besar. Wahai kaum muslimin al-bid'ah,
Sekali lagi, marilah berhati-hati dari mereka agar kita selamat dari berbagai macam kemungkaran-kemungkarannya mereka. Ada yang ngantuk? Dicari yang ngantuk, buat alasan berhenti. Ini sistem saya supaya tidak ada yang ngantuk, malah justru disuruh ngantuk malah nggak mau ngantuk, Pak. Ya tidak? Kalau dibiarkan ngantuk, Pak. Hadirin yang terakhir kami sampaikan, Al-Imam Fudail Ibn Iyad, beliau mengisahkan guru-guru beliau dari para salaf. Qala Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, adraktu hiyaran nas kullahum ashabu sunnah wa yanhaun an ashabil bid'ah. Aku mendapati orang-orang yang terbaik di umat ini, mereka adalah ashabus sunnah, mengikut sunnah, dan mereka melarang dari ahlul bid'ah. Jadi orang yang baik itu memegangi sunnah, menjauhi bid'ah, mengajarkan yang sunnah, mengingatkan diri bahaya bid'ah. Ini orang baik. Dan itulah semua para salaf, guru-guru Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Kalau demikian yang selama ini gembar-gembor, jangan kalian mentahdir, jangan jadi jamaah tahdir, jangan ini dan itu. Ini mereka siapa mereka ini? Apakah mereka salafi? Bukan. Mereka adalah ikhwanul muslimin yatasallaf. Mereka adalah ikhwanul muslimin yang mengaku-ngaku salafi, yang mengaku-ngaku salafi, padahal mereka adalah ikhwan muslimin yang memiliki cita-cita menggabungkan semua kelompok yang ada dalam satu jamaah yang disebut dengan jamaah ikhwanul muslimin, jamaatul jamaah induk, yaitu jamaah ikhwan muslimin. Metodenya dengan tidak mentahdir, metodenya dengan tidak memperingatkan dari bahaya bid'ah, metodenya dengan tidak nahi mungkar, metodenya dengan tidak amar ma'ruf, dikebiri karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kata mereka, inilah dia yang menyebabkan perpecahan. Kalau kamu ingin menegakkan sunnah, akan memecah, akan banyak orang yang tersakiti. Kalau kamu melarang dari yang bid'ah, kamu akan mengotak-otak, kamu akan menyesat-nyesatkan, kamu akan bikin keributan, kamu akan membuat perpecahan. Dalam rangka itu, jangan ada amar ma'ruf, jangan ada nahi mungkar. Apakah yang seperti ini salafi? Apa yang seperti ini ahli sunnah? Jawabannya tidak. Ulama di zaman dulu, Allah dan Rasulnya, dan para sahabat, dan para tabi'in, selalu al-amru wal nahyu, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam setiap halnya, bicara masalah jujur, maka engkau akan memperingatkan dari bahaya dusta. Bicara masalah amanah, engkau akan memperingatkan dari bahaya khianat. Bicara masalah ketatan suami, ketatan istri kepada suami, engkau akan bicara bahaya menentang suami. Bicara birrul walidain, engkau akan bicara durhaka kepada orang tua. Terus seperti itu. Bicara tentang kewajiban, engkau akan bicara larangan melanggarnya. Wa hakadha qaum muslimin. Dan itu adalah dakwah sunnah, dakwanya Rasulullah
alaihi salatu wassalam, hati-hati dari mereka-mereka yang ikhwanul muslimin tetapi yatasallaf, mengaku-ngaku salafi. Wallahu alam bisawab.